Nanti pada tanggal 14 ketika Plebon itu ada acara pelepasan burung perkutut dan ayam. Jadi burung perkutut itu simbol daripada roh. Begitu dia diterbangkan dia akan naik. Kemudian ayam itu adalah simbol Panca Mahabhuta. Jadi ayam diterbangkan dia pasti akan turun. Ini yang memisahkan antara skala dan niskala. Bahkan ada petunjuk sastra di dalam pengukuran ini kita mewujudkan sorga. Jadi tempat peyanyan ini adalah kita mewujudkan sorga. Terbukti dengan kita semua bangunan-bangunan di sini, walaupun kita berada di depan Prajapati, tetapi beliau juga kita tur ke sini agar berada di dalam lingkungan ini. Jadi di sana ada sanggah Prajapati. Jadi agar tidak pertanyaan itu, kok masa di depan Prajapati lagi membuat sanggah Prajapati? Karena kita mewujudkan sorga. Sekarang ini Lion sedang berada di di Tumpang Salu. Di Tumpang Salu. Nah, sebelum proses kremasi dilakukan hari 2 hari lagi pada saat Plebon itu kan harus ada rentetan-rentetan upacara ya Pak Bagus. Nah, mungkin ini perlu dijelaskan apa saja rentetannya. Bapak Ibu umat Dharma yang saya hormati serta seluruh pemirsa media sosial dalam YouTube maupun dalam bentuk yang lain. Pagi hari ini kami berada di Balai Peyanyan masih dalam rangkaian upacara Plebon Iden Nabi yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan pertama-tama kami menyampaikan rasa hormat kami kepada para sulingge, Ida Pranda Istri, Sane Dahat Suciang Titiang, Taler Ida Pandita Lanang Istri, Sane Taler Dahat Suciang Titiang, Jero Mangku Lanang Istri, Sane Dahat Kusumayang Titiang, Asapunika Taler umat Hindu dimanapun berada yang sempat menonton tayangan ini. Nah, pada kesempatan ini hadir dalam diskusi kecil. Mungkin saya perkenalkan dulu yang di sebelah kiri saya. Beliau adalah Ketua Parisade Hindu Dharma Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Gusti Puturake MP. Om Swastiastu Bapak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah kirinya lagi Bapak Ide Bagus Gede Mambal. Beliau adalah Manggala Yadnya, seperti yang sudah kemarin Bapak Ibu ketahui. Kemudian yang di sebelah kanan lagi beliau adalah Profesor Dr. Inyoman Sutandre MSc. Beliau adalah Paruman Walake Parisade Hindu Dharma Provinsi Indonesia dan juga Paruman Walake PHDI Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang di sebelah kirinya lagi adalah yang saya hormati Bapak Laksamana Madya Purnamawirawan Inyoman Gede Aryawan. Beliau adalah penglingsir sesepuh umat Hindu di Surabaya maupun di Jawa Timur. Matur suksema Bapak sampun hadir. Kemudian di sebelah kirinya seorang ibu yang sangat cantik sekali. Beliau adalah Ibu Made Sudirman. Beliau adalah Ketua Wanita Hindu Dharma Kota Surabaya.
Om Swastiastu Ibu. Kemudian yang di ujung sudah tidak asing lagi bagi kita, bagi Bapak Ibu umat Dharma, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Insinyur I Ketut Goter Asike, Ketua Parisade Hindu Dharma Kota Surabaya. Swastiastu Pak Ketut, matur semua sudah hadir, sudah menyempatkan diri bersama-sama dengan umat dalam rangkaian menyambut Plebon Ide Nabi tanggal 14. Bapak Ibu yang saya hormati, umat Hindu di seluruh Nusantara, baik di Surabaya, di Jawa Timur, dimanapun berada, pagi hari ini kita akan melakukan diskusi dengan beliau-beliau sebagai narasumber, utamanya adalah Manggala Karya, Bapak Ide Bagus Gede Mambal, yang kemarin juga sudah memberikan pencerahan kepada kita. Nah, yang pertama saya akan memberikan dulu kesempatan kepada Bapak Insinyur I Gusti Puturake selaku Ketua PHDI Provinsi Jawa Timur, yang dalam kesempatan ini beliau adalah Ketua Panitia Plebon Karya Sawe Karesian yang sudah diberikan penjelasan kemarin. Beliau adalah Bapak Insinyur I Gusti Puturake. Nah, Pak Gusti, terkait dengan kegiatan Plebon Sawe Karesian yang kita akan laksanakan tanggal 14 Agustus 2024, mungkin ada hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Plebon ini, sehingga tujuan kita bersama umat Hindu di Surabaya dan di Jawa Timur agar yadnya ini berjalan dengan baik dan didukung, disupport oleh seluruh umat yang ada di Jawa Timur. Nah, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Saya persilakan Pak Gusti. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Atur semua untuk galah atas waktu yang diberikan kepada saya, yang sangat yang titiang Ide Ratu Prandesri, sarang Ide Pandita anak istri, Romangku, Pinandita yang hadir pada pagi hari ini dan beserta umat, sumber itu Ide Bagus Gede Mambal, sarang peneliti yang sarang sami. Berkaitan dengan kegiatan puniki, jadi kami di Jawa Timur dan di Surabaya khususnya akan menyelenggarakan sebuah upacara besar menurut ukuran kita di Jawa Timur, Plebon Ide Pedanda Nabi. Ini adalah upacara yang belum pernah kita lakukan di Surabaya maupun di Jawa Timur, sehingga bagi kami ini adalah pengalaman penting yang nantinya mudah-mudahan kita bisa melihat, kemudian memahami, sehingga melaksanakan ini dengan sepenuh hati. Seperti kita ketahui bersama, yadnya itu dasar utamanya itu adalah rasa tulus, ikhlas, lascarya. Itu adalah dasar dari seluruh yadnya yang kita lakukan. Apalagi ini adalah yadnya untuk Ide Pedanda Nabi. Beliau adalah guru kita bersama di Jawa Timur, di samping juga adalah Dharma Upapati PHDI Provinsi Jawa Timur. Sehingga upacara Plebon beliau, kita sangat berharap seluruh umat Hindu di Jawa Timur dan juga khususnya di Surabaya bisa bersama-sama
melaksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh rasa lascaril. Itu yang sangat kita harapkan. Tujuan upacara ini di samping adalah memang kewajiban kita sebagai umat kepada guru, juga merupakan rasa bakti dan penghormatan kita kepada ide Perdana Nabi. Umat Hindu di Jawa Timur dan di Surabaya sangat berterima kasih kepada pelayanan beliau, dalam tanda petik nih. Beliau sudah mengabdikan hidupnya untuk memimpin umat, melayani umat, membimbing umat, memberi pelajaran kepada umat, dan seyogianya umat Hindu ketika pada saat seperti ini juga memberikan rasa baktinya, rasa terima kasihnya dengan wujud bakti dalam hal pelaksanaan upacara pelebon beliau. Nah, itu yang ingin kami sampaikan kepada seluruh umat Hindu di Jawa Timur, dan asungkara seluruh umat di Jawa Timur sangat bakti, sehingga seperti kita lihat bersama sampai dengan hari ini dan juga nanti tanggal 14, seluruh rangkaian pelebon beliau bisa berjalan dengan lancar. Dukungan umat Hindu Surabaya, Jawa Timur luar biasa. Semua aktivitas kegiatan yang merupakan tahapan pelebon bisa berjalan dengan lancar atas dukungan dari seluruh umat Hindu di Jawa Timur dan di Surabaya. Titiang sebagai Ketua Panitia menyampaikan rasa terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat Hindu di Jawa Timur dan di Surabaya yang sampun dengan tulus ikhlas memberikan rasa baktinya untuk kesuksesan upacara niki. Mungkin juga yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi. Terima kasih Pak Gusti sudah menyampaikan harapan-harapan kepada seluruh umat Hindu yang ada di Jawa Timur. Baik, saya lanjutkan kepada Bapak Profesor Nyoman Sutandre untuk memberikan pesan-pesan. Beliau adalah selaku Paruman Walake dari PHDI Jawa Timur. Silakan Bapak. Ratu Peranda Istri Nabe yang sucikan, Ratu Pandita Lanang Istri, para Pinandita, Tuaji, narasumber dan para sepuh semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Anobadrah Kartawayantu Wiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala arah, dan pikiran yang arif dan bijaksana, dan ketulusan dan kesucian datang dari kita semua. Dia ingin mengingatkan bahwa yajna yang kita laksanakan secara satwika itu akan memberikan vibrasi kepada kita semua. Vibrasi akan membentuk moral dan kebajikan kita semua. Apalagi kita yajna yang kita lakukan ini adalah resi yajna kepada guru swadhyaya yang skala. Guru swadhyaya yang niskala tidak hanya diwasa, tapi guru skala swadhyaya adalah Ida Peranda Nabe yang sudah memberikan kita, mendoakan kita setiap hari untuk hidup sejahtera, damai dan rukun, damai dan sejahtera. Maka pada saat inilah kesempatan kita melaksanakan guru susrusa bakti kepada guru kita. Yajna yang satwika ada 5. Ini yang sangat penting yang kita perlu sadari. Pertama adalah iksa. Iksa itu adalah ketulusan. Tulus, sejati dan bakti kita. Tanpa ketulusan, vibrasi yajna itu tidak akan mengena kita gitu. Ketulusan itulah makanya dikatakan seberapa besar baktimu kepadaku,
Sebesar itukah? Ya sebesar itulah berkahku kepadamu. Maka disinilah kita, kesempatan kita memberikan rasa bakti kita. Ini sakti yang kedua. Sakti ini adalah kemampuan kita beriadnya. Sesuai dengan kita Jawa Timur, di Bali mungkin beda. Tapi kemampuan kita ada 3 hal. Kemampuan materi, kemampuan moral, dan kemampuan spiritual kita. Bukan sekedar materi, tapi moral kita, mental kita, spiritual kita dalam melaksanakan yadnya ini. Dan kemudian yang ketiga itulah desa. Tempat kita Jawa Timur atau mungkin sedikit berbeda kita bagaimana desa kita di sini gitu. Kemudian kala dan tatwa. Nanti biar Ratu memberikan penjelasan pada kita gimana tentang desa, kala dan tatwanya. Filsafat dari ini. Kelima hal itu perlu kita pahami. Kalau sudah kelima hal kita pahami, maka yadnya itu akan memberikan pendakian moral dan spiritual kita. Dan yang dulunya kita tidak rukun akan menjadi rukun, yang dulunya kita iri, hilang iri kita, dulunya kita tidak sabar, kita akan menjadi sabar. Inilah pentingnya kita Isa Sakti Desa Kala Tatwa. Mungkin itu yang Tiang bisa sampaikan. Ini Tiang minta Gus Haji nanti akan bisa menjelaskan kepada kita Desa Kala Tatwanya, supaya betul-betul vibrasi yadnya kita memberikan kita di Jawa Timur, di Surabaya, satu dan bersatu, saling asah, saling asih, saling asuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih Bapak Prof. Nyoman. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati, ini luar biasa. Jadi yang beliau paparkan itu adalah esensi. Baik, kami lanjutkan dengan penglingsir kami, Bapak Laksamana Madya Purnawirawan, Bapak Inyoman Gede Aryawan. Ingin Bapak dipersilakan. Matur semua Bapak Moderator. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ida Nabi istri yang tiang sucikan di depan dito lanang istri yang tiang wangiang di tiang. Matur semua, terima kasih atas kesempatan. Sudah banyak yang disampaikan oleh Ketua PHDI Bapak Walako, dan Tiang cuman ingin menyampaikan harapan dan pesan bahwa 5 yadnya yang kita laksanakan dalam kehidupan kita di umat Hindu, Dewa yadnya, Resi yadnya, Pitra yadnya, Manusia yadnya, Buta yadnya, yang Tiang ingin sampaikan di sini khusus Resi yadnya. Umat sedharma yang berbahagia, inilah kesempatan kita untuk mewujudkan bakti kita, hormat kita kepada ide Nabi Jalakarana Manuaba. Kenapa? Tiang merasakan sendiri dalam masa ide masih nyeneng dalam kehidupan sehari-hari beliau, bagaimana beliau mengabdikan dirinya kepada umat Hindu yang ada di Surabaya, Jawa Timur pada umumnya. Kita tangkil ke griya, mungkuk kita tangkil. Nunas waktu, mohon waktu untuk diberikan arahan, penjelasan agar kita dapat tenang melaksanakan sesuatu kegiatan yadnya. Nah, sekarang Ido sudah lebar, Ido sudah tiada, akan kita laksanakan proses plebon pada tanggal 14 Agustus nanti. Tiang Nunas yang mohon kepada umat Hindu seluruh Jawa Timur, mari kita ngayah, mari kita sukseskan kegiatan yang monumental ini. Kita jadikan ini sebuah momentum bagaimana kita masyarakat Hindu di Jawa Timur kita bisa bersatu padu, ngayah dengan tulus ikhlas
karena itulah yang akan mengantarkan perjalanan beliau ke Swarga Loka. Mungkin nike yang menjadi harapan titiang dan tiang nunas pada umat. Mudah-mudahan prosesi acara plebon dapat terlaksana dengan lancar, aman, selamat, tidak kurang suatu apapun. Mungkin demikian yang dapat tiang sampaikan. Tiang akhiri, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Nyoman sudah memberikan atau menyampaikan harapan-harapannya. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati dan pemirsa dimanapun berada, rangkaian plebon ini masih 3 hari. Seperti kemarin sudah dilakukan prosesi nyiramang layon, ngeringkes, dan munggah tumpang salu. Dan hari ini, pagi hari ini sudah dilakukan upacara melaspas Karang Suci Genah Peyadnyan oleh Ide Padite Wijaya Kusuma sampun puput, dan kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi sebagai media edukasi bagi kita umat Hindu dimanapun berada. Nah, baik, saya lanjut kepada Bapak Insinyur Ketut Godrastike selaku Ketua Parisade Kota Surabaya. Silakan Pak Ketut, mungkin ada hal yang disampaikan, nggih? Silakan. Ida Bunda Istri yang kami sucikan, Ida Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala beserta Pendeta Istri yang kami sucikan, Bapak Ibu Pendeta yang kami muliakan, para sesepuh yang kami hormati, terutama PNJ Batu Mawar yang kami hormati, para bapak ibu-ibu yang kami hormati. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja sembahla kepada Penghuni Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan beliau pada pagi siang hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang sudah disampaikan oleh pembawa acara Ketua PHDI Jawa Timur, Bapak Nyoman Prof. Nyoman Sutanto, Bapak Indriawan, itu semua sudah terangkum. Yang sampaikan sedikit adalah setelah proses acara ini, yaitu nyengker. Nah, setelah ini mari bapak-bapak, ibu-ibu kita bersama-sama. Tidak ada lagi pikiran-pikiran jahat dalam diri kita. Tidak ada lagi kata-kata yang kasar. Dan tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan. Mari kita bersama-sama melaksanakan dan mengupayakan yatnya ini menjadi yatnya yang sadvika. Dari Jawa Timur sudah luar biasa, semua bergerak. Kami yang berada di Surabaya mengucapkan banyak terima kasih. Yang paling terdekat adalah Sidoarjo yang luar biasa, Gresik dan yang lain-lain di Jawa Timur sudah bergerak semua. Termasuk juga para sarana-sarana sudah dibantu juga dari Lumajang, dari semua. Untuk itu mari bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersama-sama berpikir baik, berkata baik dan berbuat baik. Niscaya kita akan selamat. Mungkin itu dapat yang sampaikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi. 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 Terima kasih Pak Ketut Godre. Ini ada hal yang menarik Bapak Ibu Mas Dharma, bahwa hari ini sudah dilakukan upacara nyengker. Apa sih harapan kita dari upacara nyengker ini? Mungkin secara singkat mungkin bisa saya simpulkan apa yang dimaksudkan, bahwa mulai hari ini seluruh umat Hindu baik yang ada di Surabaya maupun di Jawa Timur, ketika hadir
di kawasan karya ini diharapkan sudah meninggalkan jauh-jauh, membuang jauh-jauh pikiran-pikiran kotor, kalau boleh kata petik, pikiran-pikiran kotor, perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan. Artinya apa? Mari kita umat Hindu jangan sampai menodai yadnya kita ini yang sudah kita direncanakan dengan baik, dengan tulus, dengan suci. Jangan sampai kita menodai acara ini, sehingga harapan kita Ida Nabi melalui upacara ini sida memargi nyujur sungai loke. Jangan sampai ada hal-hal yang itu. Harapan Pak Ketut Budre selaku Ketua Parisade Kota Madya Surabaya. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya lanjutkan kepada narasumber kita, yakni Bapak Ide Bagus Gede Mambal, yang dalam kesempatan ini beliau adalah sebagai pengrajin karya. Ini Om Swastiastu Pak Bagus. Kemarin kita sudah melaksanakan prosesi Nyiramang Layon, atau yang didahului dengan upacara militer Nyiramang Layon, ngeringkes, terus munggah tumpang salu. Nah, hari ini kegiatannya adalah melaspas Bali Peyadnyan utawi nanti Karang Suci untuk pelaksanaan yadnya ngeroras dan Plebon tanggal 14 Agustus. Nah, yang pertama mungkin saya ingin mendapatkan penjelasan bahwa tanggal 14 itu ada dua kegiatan besar. Pagi hari kegiatan Plebon, dan sore sampai malam hari itu acara memukur, atau kalau di Bali mungkin sering juga disebut ngeroras ya. Ngeroras dan dilanjutkan dengan mengajar-ajar. Nah, mungkin Pak Bagus bisa memberikan dulu penjelasan secara singkat saja, karena kemarin juga kita sudah diskusikan tentang ngaben upacara ngaben Plebonnya dulu, nanti baru masuk pada rentetan dari acara-acara ngabennya seperti memukur, mengajar-ajar dan lain-lain. Nah, itu barangkali dulu sebagai materi awal dari paparan Pak Bagus, agar harapan kami, umat kami di Jawa Timur memiliki satu pemahaman yang benar, gitu ya. Pemahaman yang benar, kemudian juga ada pijakan-pijakan tatwe, filsafatnya, filosofinya mungkin yang bisa juga dijadikan pijakan-pijakan di dalam sebuah yadnya. Itu saya kira Pak Bagus. Ini tadi saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dumugi Ida Sang Hyang Wiwaca mabejo ka rahayuan ringgiraga sareng sami. Saniwangi yang titiang Ratu Prada Istri Nabe kesarengin untuk Ida Pandita lanang istri sareng sami, dan jero mangku sareng sami senedahat wangi yang titiang ring manggala saking parisade ngaler penglingsir titiang sapunika taler semeton sareng sami Bapak Ibu umat sedharma yang hadir pada hari ini atau dimanapun berada. Titiang kembali sedikit menyampaikan rangkaian daripada upacara ini, seperti yang disebutkan tadi, tanggal 14. Secara keseluruhan Bapak Ibu, upacara ini disebut dengan upacara ngelanus. Jadi upacara piteryadnya ngelanus. Ngelanus dalam arti yang sekarang ini, ngelanus itu ada dua. Ada
tandang mandri, ada tumandang mandri. Tandang mandri adalah pitrayatnya yang dilaksanakan dalam waktu sehari sampai selesai. Kalau tumandang mandri itu ada jeda waktunya dari hari H sampai 3 hari baru dilaksanakan upacara pemukuran. Kalau yang kita laksanakan sekarang ini adalah yang sehari selesai, 1 hari selesai, itu tandang mandri. Itu memang sangat-sangat menurut sastra sangat utama sekali bagi seorang sulinge, merujuk daripada lontar Bisma Parwa. Ya. Jadi sehari upacara pitrayatnya itu selesai dari pelebon sampai pemukuran. Untuk memisahkan ini Bapak dan Ibu sekalian, nanti pada tanggal 14 ketika pelebon itu ada acara pelepasan burung perkutut dan ayam. Jadi burung perkutut dan ayam. Jadi burung perkutut itu simbol daripada roh. Begitu dia diterbangkan dia akan naik. Kemudian ayam itu adalah simbol Panca Maha Buddha. Jadi ayam diterbangkan dia pasti akan turun. Ini yang memisahkan antara skala dan niskala. Jadi dalam upacara pitrayatnya yang lanus ini sudah terpisah antara pelebon dan pemukuran. Untuk bisa terlaksananya upacara ini, sehingga dalam proses pelebon itu sendiri terjadi sekalian dengan rangkaian daripada pemukuran itu. Seperti contoh tanggal 14 pelebon sedang berjalan, jadi proses di dalam pemukuran ini juga kita lakukan. Nah, menjelang tanggal 14 ini kita mengawali membuat karang suci yang disebut dengan peyadnyan dengan acara nancep surya, mau pengalang sase, ngingsah, ngadegang tapini, dan mau pasaran tadi yang kaitannya dengan ngingsah sudah kita laksanakan tadi. Itu pun ada tato dan maknanya seperti itu. Ini terkait dengan mungkin perlu ada diberikan penjelasan sedikit terkait dengan pelebon. Besok tanggal 14 itu pada saat pelebon itu kan mulai pagi ada beberapa tahapan upacaranya. Sekarang ini Layon sedang berada di di Tumpang Salu. Di Tumpang Salu. Nah, sebelum proses kremasi dilakukan hari 2 hari lagi pada saat pelebon itu kan harus ada rentetan-rentetan upacara ya Pak Bagus. Nah, mungkin ini perlu dijelaskan apa saja rentetannya. Mungkin yang sepintas sudah sering dengar ada tarpane dan lain sebagainya. Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang sehingga umat bisa memahami kalau ngaben itu rentetannya ini loh, pertama ini, kedua ini. Walaupun itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Nyoman, desa kala itu juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Dari sana. Sedikit saya singgung tentang rentetan daripada upacara pelebon atau pengabenan. Sawo kersian itu seperti yang disebutkan tadi, yang dibilang tadi, sebelum upacara pemukuran didahului dengan pelebon. Dari pagi diawali dengan upacara mepepegat. Jadi mepepegat itu artinya memutuskan hubungan skala-niskala baik dari kita sebagai umat terhadap beliau yang meninggalkan kita. Jadi itu ada upacara mepepegat. Jadi kemarin ada upacara pemerasan, sudah juga berjalan kemarin. Jadi untuk tanggal 14 diawali dengan mepegat. Setelah mepegat,
layon akan menuju ke tempat pembasmian atau tunon. Setelah beliau membasmi, ketika itulah kita nanti berbarengan itu. Begitu membasmi, yang mengerjakan di sana umat itu sebagian, kemudian yang akan menyelesaikan di pemukuran ini sebagian. Sudah mulai diawali dengan mecaru di sini. Di sini lagi mecaru pengeroras nantinya. Jadi lagi mecaru di tempat ini juga untuk mecaru penyekahan, mecaru untuk meroras dan memukur. Setelah itu, sementara di sana di Pelebon itu berjalan setelah membasmi, dilanjut dengan ngereke, ngadegang sekah. Di sini berjalan menak daun bingin dan toyoning. Jadi bersamaan itu waktunya. Jadi kepada panitia sudah kami himbau untuk membagi umat nantinya. Jadi seperti itu. Setelah acara ngadegang sekah di Pelebon, dilanjutkan dengan nganyut, baru akhirnya umat bersama-sama berada di tempat ini, di pemukuran ini. Jadi seperti itu nantinya antara Pelebon dan pemukuran yang disebut dengan Pelebon Pengabenan Nglanus ini. Jadi seperti itu, Pak. Semua Pak Bagus. Jadi perlu kami tegaskan lagi bahwa tanggal 14 Agustus itu pertama akan upacaranya adalah pepegat dulu ini. Pepegat, terus pembasmian ring tunon. Tunon itu setre dalam arti yang paling halus, ya, istilahnya tunon. Kalau asalnya tunu bakar ya, tempat pembakaran tunon. Kemudian pepegat dan rentetannya setelah itu ngereke, diakhiri dengan ngadegang sekah, nganyut terakhir. Nah, itu Bapak Ibu Mas Dharma, rentetannya Pelebon tanggal 14 mulai pagi yang akan diawali upacara atau acara mepepegat yang filosofinya adalah memutuskan hubungan keduniawian. Jadi seperti itu, baru nanti dilanjutkan dengan pembasmian. Baik Pak Bagus, tentu masih ada hal yang ingin kami tanyakan. Nah, pelaksanaan upacara ini kan berjalan berbarengan, bersinergi di dua tempat. Di satu sisi di balai pembasmian, di satu sisi di balai peyatnya. Jadi semua terkoordinasi dalam satu sistem sehingga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin yang perlu kami tanyakan adalah rentetan, mungkin secara lebih detail begitu, tahapan-tahapan dari upacara ngeroras ini, karena ini kami perlu mendapat penjelasan begitu secara detail langkah-langkahnya, rentetan dari acara itu, biar umat kami yang ada di Jawa Timur ini paling tidak memiliki gambaran, memiliki pemahaman tentang bagaimana sebuah upacara yang namanya memukur. Nah, apakah ini senada? Kalau saya katakan sama, mungkin tidak sama. Apakah ini juga senada dengan upacara yang dilakukan oleh umat kami di Jawa Timur, itu yang disebut dengan entas-entas gitu ya, yang nilai-nilai filosofinya itu tidak berbeda jauh ya, dengan acara ngeroras, artinya bagaimana melepaskan sang pitare, ide betare yang nanti sudah di Pelebon itu dengan ikatan-ikatan duniawi. Itu barangkali nggih, Bapak Gus Alizar. Kembali yang sampaikan bahwa proses ini adalah memisahkan antara skala dan niskala, memisahkan antara badan atau stula sarira dengan roh. Jadi terpisahnya ini
seakan-akan bahkan ada petunjuk sastra di dalam pengukuran ini kita mewujudkan sorga. Jadi tempat peyanyan ini adalah kita mewujudkan sorga. Terbukti dengan kita semua bangunan-bangunan di sini, walaupun kita berada di depan Praja Pati, tetapi beliau juga kita tur ke sini agar berada di dalam lingkungan ini. Jadi di sana ada sanggah Prajapati. Jadi agar tidak pertanyaan itu, kok masa di depan Prajapati lagi membuat sanggah Prajapati? Karena kita mewujudkan sorga. Dengan kita mewujudkan sorga, makanya ada tadi tirta-tirta yang datang, itu adalah beliau yang ada di Pura Agung. Melalui tirta beliau sudah bersana di sini. Jadi kita buatkan tempat. Jadi di dalam sengker inilah para dewa-dewa yang akan menyaksikan, yang akan kita mohonkan nanti penyelesaiannya untuk tanggal 14. Nah, adapun rangkaian untuk menuju tanggal 14 itu, hari ini adalah awal daripada pelaksanaan pembuatan balai tempat pesucian ini, tempat yang suci ini yang disebut dengan peyanyan. Jadi hari ini ada nancep surya. Jadi mulai kita sudah ngadegang surya di sini. Jadi sebagai simbol saksi Sang Hyang Terayu Dasa Saksi, termasuk ide Sang Hyang Surya. Kemudian ngadegang tapini. Jadi ngadegang tapini itu adalah atasan daripada Sarati, agar dia dituntun untuk membuat upokara dan banten. Banten itu dalam bahasa Pergino, ban dan enten. Ba itu sudah, enten itu ingat. Apakah kamu sudah ingat dengan Yanyo ini? Dituntun oleh Sang Tapini seperti itu tujuannya. Nah, kemudian ada penghalang sasih, Bapak. Ada penghalang sasih. Arti sasih perhitungan pendewasaan yang berdasarkan sasih, berdasarkan wewaran, kita mohonkan melalui upacara penghalang sasih agar pendewasaan itu disempurnakan lewat penghalang sasih itu sendiri. Kebetulan sekarang tanggal 14 ini, dari sekarang sampai tanggal 14, itu adalah dewasa yang disebut dengan Utarayana. Jadi Utarayana. Kalau di dalam sastra Utarayana, Daksinayana itu sangat bagus untuk Pitrayanyo. Ini sangat luar biasa nih. Jadi gugurnya Bisma sebelum matahari Utarayana, beliau tidak mau meninggal. Beliau menunggu dewasa ini. Dewasa ini ditunggu oleh Bisma. Nah, dari sanalah datangnya, sehingga pendewasaan ini sangat tepat sekali. Mengawali daripada membuat tempat suci ini, adanya caru pengeruak, yaitu ayam berumbun. Itu sudah dilaksanakan dan dipuput oleh Ida Pandita Wijaya Kusuma. Caru ayam berumbun untuk mohon agar berkenan Ibu Pertiwi menyomyo daripada buta kala yang ada, agar menjadi somyo, agar tidak mengganggu, dan kita pun mohon restunya para buta kala tidak mengganggu melalui upacara pengeruak tadi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ngingsah. Ngingsah dimaksud di sini adalah menyucikan prasarana upacara. Beras, apapun yang kita perlukan disucikan, tempat sudah tadi, kemudian alat-alat upacara ini. Jadi dibersihkan semua. Walaupun itu sudah bersih, dibersihkan lagi secara niskala. Ada mepasaran.
Mupasaran yang filsafatnya segala sesuatu yang dibeli dengan transaksi lewat pasar itu suci, ya, itu suci keadaannya. Kalau sudah barang itu dibeli, apalagi di pasar, itu sudah mendapatkan penyupatan dari Betari Melanting gitu. Jadi itu tujuannya tadi. Kenapa kok ada yang berjualan, ada yang ini? Ya. Itu tujuannya agar barang-barang itu benar-benar suci. Contohnya begini Bapak-bapak dan umat sedharma, di Bali banyak orang membuat banten, membuat daksino. Saking banyaknya membuat daksino, ya langsung ke pasar. Di pasar sudah ada kelapa yang sudah bersih itu, tetapi kita tidak tahu asal usulnya. Apakah daksino kelapanya itu lungsuran, apakah kelapanya itu masih suklo dan lain sebagainya. Untuk menghilangkan keraguan-raguan itu, kalau dia sudah ada di pasar ya suci begitu. Karena sudah mendapat pengurutan daripada ide Betari Melanting itu dalam sastra mengatakan seperti itu. Makanya dalam upacara pengingsahan ini ada proses mupasaran, kemudian menyucikan alat-alat upacara seperti beras yang 4 warna itu, jadi hitam, putih, merah, dan kuning, itu dibersihkan. Dan juga simbol-simbol daripada Yanyo ini, karena penyor yang ada yang berwarna 4 itu penyor catur. Penyor catur artinya 4, berarti tingkat daripada Yanyo pemukuran ini adalah nyatur, ya, tingkat nyatur. Nah, jadi di Sangga Suryo itu pun nanti akan munggah upakara, yaitu catur juga. Kita sudah mungkin pernah mendengar atau memahami beliau Sang Hyang Siwa meraga catur bujo. Jadi itu yang kemahakuasaan beliau diwujudkan dengan upacara nyatur ini, persembahan kita agar sampai kepada beliau Sang Hyang Siwa. Jadi itu proses yang kita laksanakan hari ini H-2 Pak. H-2 daripada tanggal 14. Jadi besok itu acaranya mungkin sedikit, itu terutama kepada Pertisen Tanah Putra, dibarengi oleh Sang Pandita mencari toyo penembak yang juga terkait dengan Bisma Parwo. Jadi penembak itu yang tirtonya Arjuna itu ya, untuk melepaskan roh, untuk menembak roh. Jadi itu dasar sastranya. Jadi seperti itu. Setelah besok tanggal 14 kita sudah fokus sampai di sini. Semuanya berada di sini. Ketika pemukuran itu mungkin waktunya sore, itu sudah semua. Disinilah terjadi nanti upacara puncak. Perlu saya tegaskan bahwa ngeroras itu tidak sama dengan memukur, Pak. Ya. Jadi ngeroras itu ada 2. Ya, ngeroras ada 2. Ada ngeroras dengan perhitungan hari 12 hari itu untuk menghilangkan cuntake atau sebal dengan upacara pengelumigian. Ada upacara ngeroras ro dan ras gitu. Ro artinya 2, ras artinya las palas. Jadi memisahkan yang 2 ini. Jadi skala dan niskala memisahkan antara badan dengan jiwa, dengan roh. Itu bisa dilaksanakan dalam waktu sehari proses pengelumigian, penyucian itu. Jadi nanti lagi 2 hari pada hari puncak kita ada juga ngeroras, Pak. Ya, kita ada juga ngeroras nanti. Pada saat itu juga akan dilaksanakan.
Itu yang bisa secara umum yang sampaikan upacara pemukuran ini. Jadi kita mewujudkan sorga, mudah-mudahan beliau bisa bertemu dengan siwa dengan upacara melalui bakti umat yang mengantarkan beliau ya sebagai pengantar agar cepat ini diantarkan bertemu beliau. Jadi seperti itu untuk rangkaian upacara pemukur ini, Pak. Terima kasih Pak Bagus. Jadi menarik ini. Pertama tentang istilah pengalang sasih. Nah, ini menarik. Ini mungkin ini perlu kita cerna, kita pahami. Sekalipun tanggal 14 itu adalah dewasa ayu yang baik, yang sangat baik, di mana posisi matahari ada di utara yana. Ya, kalau kita lihat di kalender tanggal 14 itu memang dewasa bagus. Masih perlu juga dilakukan upacara pengalang sasih. Nah, ini ya. Jadi agar apa? Mungkin maksudnya adalah pengalang sasih itu adalah sebuah upacara, kalau salah mohon dikoreksi, untuk apa? Agar hari itu, hari upacara Plebon ini tetap ayu nulus gitu. Jadi kalau ada hambatan-hambatan bisa diatasi dengan upacara penghalang sasih itu barangkali maksudnya semua ini. Nah kemudian yang kedua ini menarik juga, kalau kita mendengarkan komunikasi di masyarakat, di media gitu ya, bahwa ngeroras itu orang juga sering dengan memukur, ngeroras, memukur, kita kadang-kadang rancu gitu. Nah jadi penekanannya di sini ngeroras kalau menggunakan rujukan hari itu adalah 12 hari. Kalau yang kedua konsepnya roras, jadi dua dan las, jadi memisahkan dua kekuatan, dua kutub ya. Kutub sekali dan niskala barangkali begitu ya. Ini Bapak Ibu satu hal yang menarik. Kemudian mungkin kami perlu juga diberikan penjelasan Pak Bagus tentang setelah acara pembasmian pada saat ngeroras yang dalam wujudnya sebagai puspelingga gitu ya. Itu kan ngeroras itu yang dibakar itu kan puspelingga ya, namanya sekah gitu ya. Gitu. Nah itu kira-kira bagaimana filosofinya nih Pak Bagus agar mungkin umat bisa memahami tentang ini. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Kemudian ada sekah, ada puspelingga. Sekah itu berasal dari kata sekar. Jadi tulang itu diwujudkan dalam bentuk bunga, Bapak. Dalam bentuk bunga. Kenapa bunga? Karena bunga ini mewakili daripada akasa. Akasa dalam kita sehari-hari sering kita mendengar akasa ibapo imeme pertiwi. Jadi akasa itu disimbolkan dengan bunga, Bapak. Ya, dengan bunga beliau diwujudkan dalam sekah. Jadi langit dan bumi. Jadi akasa. Ada sebuah sumber mengatakan ketika kamu masih hidup, kamu sepenuhnya dipelihara oleh ibu. Nanti kalau kamu sudah meninggal, baru kamu akan mencari bapak. Bapak yang dimaksud di sini adalah Bapo Akasa. Ibu yang dimaksud adalah Ibu Pertiwi yang di Bali. Karena kita lebih dekat kepada ibu ngaran meme gitu. Kalau bilang siap meme Dewa Ratu kan gitu. Kan tidak ada orang bilang Bapo Dewa Ratu, tidak ada. Yang ada itu meme Dewa Ratu karena kita dekat dengan ibu. Jadi bahkan ada yang bilang bahwa kita agama ibu gitu. Agama ibu. Jangan salahkan kalau ibu-ibu itu senang bersolek dan lain sebagainya gitu. Orang dia simbol pertiwi, simbol bumi. Jadi seperti itu. Kalau kamu meninggal, kamu mencari bapak. Mencari Bapo Akasa. Ada sumber lain yang mengatakan harus mosangi.
itu. Kalau belum mesangi tidak akan ketemu dengan Bapo Wakaso. Itu kalau Datuo sumbernya. Jadi selesaikanlah dulu apa yang harus kita lakukan di Mercepado ini, seperti itu. Nah kemudian ada Puspo Linggo, Puspo juga bunga, Linggo itu lingge. Linggo itu tempatnya daripada roh itu sendiri menjelang akan disucikan. Itu terjadi 2 kali, Pak. Tetapi proses ngadagang itu 3 kali. Utpeti, setiti, perlindau. Ngerekau, kemudian ngerekau itu utpeti mewujudkan, kemudian ngadegang sekah ngaturang saji tarpano bebanten, kemudian habis ngaturang banten sisa-sisa bakti bisa diaturkan kepada roh berupa pependetan, berupa rayunan apapun, baru akhirnya perlino. Jadi tetap itu prosesnya. Dalam pemukuran pun seperti itu. Nanti ada ngajum sekah begitu. Ya, setelah ngajum ngadang, setelah ngadang diberikan tarpano di pemukuran ini. Setelah tarpano juga di perlino. Setelah di perlino lagi ada proses, Pak. Abunya itu dimasukkan dalam kelapa gading, kemudian di ngadeg puspo lagi, di perlino lagi, dianyut lagi. Jadi itu tetap proses 3 kali itu tetap berjalan. Nah, jadi seperti itu nanti tanggal 14 itu. Terima kasih. Jadi ini menambah pemahaman kita bahwa konsep proses setiti, utpeti, setiti, perlindungan. Oh ini sangat dalam sekali ya. Jadi dibuat, diaturin, diperlindungan lagi, dibuat. Jadi itu untuk apa? Untuk mencapai sebuah kesempurnaan, barangkali itu ya. Kesempurnaan itu dimana ketika dua hal sekali dan sekali ini bisa kita pisahkan begitu ya. Karena ketika itu tidak terpisah, maka konsekuensinya kehidupan itu akan terikat oleh hal-hal yang masih bersifat duniawi. Luar biasa, suksema Pak Bagus. Nah yang terakhir nih. Nah setelah upacara ngeroras niki memukur itu ada rangkaian upacara mengajar-ajar. Kalau tradisi di Bali itu kan mungkin ada yang ke Bersake, ke Pedarman, ke Golawa, ke Lempuyang, atau kalau di Tabanan ke Batu Karu. Nah ini kan drese masing-masing. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah nilai filosofi dari konsep mengajar-ajar ini seperti Nabi. Dari saya, Pak Bagus. Mengajar-ajar itu dilaksanakan setelah upacara penganyutan. Selesai nganyut kaitannya dengan memukur, itu mengajar-ajar. Mengajar-ajar gitu. Ya. Jadi mengajar-ajar, ajar itu artinya mempermaklumkan, menyampaikan bahwa upacara kami sudah selesai. Upacara pemukuran sudah selesai, mengajar-ajar gitu. Jadi kemana tempatnya? Yang utama adalah Segara Giri, ya, Segara Giri, Segara pantai, Giri gunung. Kenapa? Karena semua sumber bahan ini datangnya dari gunung dan laut. Dari gunung dan laut. Yang kedua, kemudian di stana-stana beliau kayangan-kayangan jagat. Nah, itu tujuannya adalah menyampaikan bahwa upacara yang kita laksanakan sudah selesai. Setelah datang dari Majarajar, dilanjutkan lagi sekarang ke rumah untuk ngelinggihan Sang Pitara ring kemulan, ring rong tiga. Jadi itu rangkaiannya. Jadi upacara ngunggahang istilahnya. Yang lebih keren lagi disebut dengan Nilepati. Jadi ngunggahang Sang Pitara. Gitu. Jadi setelah ngunggahang ini, tuntas upacara ini, baru Perti Sentano boleh
melakukan upacara yadnya baik dari tingkat kecil maupun tingkat besar. Jadi sebelum sampai taruh munggah ke rong 3 ring kemulan tidak boleh melaksanakan upacara besar. Itu kaitannya dan itu arti daripada majar-ajar. Jadi seperti itu, Pak. Nggih, semua bagus. Jadi konsep majar-ajar itu adalah semacam pemberitahuan bahwa sang lampus sampun kepredeke sesuai dengan prosedur gitu ya, tahapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, mempermaklumkan, memberitahukan begitu yang itu ke gunung, ke Nyegare gunung, Nyegare Giri, termasuk juga kayangan ataupun dang kayangan mungkin ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu konsep majar-ajar itu. Nah, kalau di Surabaya ini kan majar-ajarnya tidak harus ke Laut Selatan, tidak harus ke Gunung Himalaya gitu. Cukup kalau kita umat Hindu di Surabaya itu majar-ajarnya cukup ke Pura Agung dan Pura Segara, karena dua pura inilah tonggak sejarah kita umat Hindu di Surabaya. Ini Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira cukup. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan para suksema kepada Bapak Ketua PHDI Jawa Timur, Bapak Ide Bagus Gede Mambal selaku Manggala Karya, Bapak Ketua Paruman Walake, Bapak Paruman Walake dari Jawa Timur, Bapak Prom Nyoman Tandre, penglingsir titiang Bapak Laksamana Madya, Nyoman Gede Aryawan yang sudah juga berkenan hadir, Ibu Made Sudirman selaku Ketua WHD Kota Surabaya, dan tentunya yang paling utama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Insinyur Ketut Gotre selaku Ketua PHDI Kota Surabaya. Dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan ini betul-betul dan selalu mendapat tuntunan dan anugerah dari Yang Widi, agar yadnya yang kita akan laksanakan tanggal 14 Agustus ini dapat berjalan lancar, suci dalam arti diliputi oleh suasana kesucian batin dari masing-masing umat yang akan hadir bersama-sama mensukseskan acara ini. Baiklah Bapak Ibu Mas Dharma dimanapun berada, sesi kedua ini akan kita akhiri bersama-sama dan kita tutup dengan Parama Suksema. Parama Santi ngawit. Om Santi 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 Om.